Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat EBTV alias Anies Baswedan TV dimanapun kalian berada. Senang sekali berjumpa dengan kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu, semangat dan terus berkreasi untuk mengisi hidup ini. Sobat EBTV dimanapun kalian berada, channel Anies Baswedan TV alias EBTV ini didedikasikan buat memenangkan jagoan kita, harapan Indonesia, Bapak Anies Baswedan, untuk bisa menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Tentunya ini adalah sebuah perjuangan kawan, karena tidak ada hasil tanpa adanya perjuangan. Tidak akan ada buah tanpa kita mau menanam. Baik, kawan-kawan EBTV dimanapun kalian berada, sangat menarik karena seorang Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dan beliau adalah kelahiran Aceh, putra Aceh, telah membuat sejarah dengan gebrakan politiknya di saat para pembenci Anies, para parpol yang hendak menghentikan langkah Anies Baswedan, ternyata seorang Surya Paloh telah berani untuk bertindak tegas berdasarkan dukungan dan semangat yang sama dari kader Partai Nasdem, telah menghasilkan kontemplasi politik yang mendalam, dan akhirnya seorang Surya Paloh secara resmi telah memberikan mandat kepada Anies Rashid Baswedan untuk menjadi capres. Sahabat ABTV dimanapun berada, tentunya kita pantas untuk memberikan apresiasi kepada seorang Surya Paloh yang sudah mendedikasikan semua kerja-kerja politiknya semata-mata untuk Indonesia bisa maju, bermartabat, dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang penuh dengan keadilan sosial. Seorang guru besar Profesor Abdul Humam Hamid, inilah beliau sosoknya, yang telah memberikan tulisan yang demikian hebatnya. Bagaimana langkah politik Surya Paloh ini dianalisa dengan ketat, dijembreng, dievaluasi, didalami dengan maksimal oleh beliau, Bapak Ahmad Humam Hamid. Bapak Humam Hamid ini adalah seorang guru besar dari Universitas Syah Kuala Aceh. Sesama orang Aceh, sama-sama orang hebat. Satunya adalah seorang bisnismen, raja media, yang kemudian terjun ke dalam dunia politik. Kekayaan sudah didapatkan seorang Surya Paloh. Tidak lagi menginginkan harta, tetapi menginginkan Indonesia untuk lebih baik di masa yang akan datang. Profesor Ahmad Humam Hamid, beliau adalah guru besar dari Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Inilah tulisannya, Anies Paloh, wali politik dan so what, gitu loh. Profesor Ahmad Humam, seorang sosiolog, guru besar Universitas Syah Kuala Banda Aceh, mengawali tulisannya dengan sebatas waktu yang lama ditunggu itu kini datang dengan tiba-tiba. Spekulasi tentang capres Anies Baswedan yang telah berlangsung cukup lama dengan sangat mendadak dientaskan oleh Surya Paloh tanggal 3 Oktober 2022
Paloh bersama dengan jajaran Nasdemnya dengan resmi mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Seorang pun tidak ada yang tahu kenapa Surya Paloh mempercepat pengumuman itu. Sekalipun ada berita awal bahwa deklarasi Anies akan dilakukan pada awal bulan November yang akan datang. Bahkan berita yang tersebar menyebutkan 3 parpol, yakni Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat juga telah bersepakat untuk deklarasi Anies pada tanggal 10 November 2022. Ada spekulasi yang beredar sengaja Surya Paloh mendahului deklarasi ini karena ada berita dari salah satu media yang menyebutkan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri juga sedang berupaya keras untuk mendeklarasikan Anies sebagai tersangka KPK dalam kasus Formula E. Bocoran salah satu media minggu lalu dengan sangat gamblang menggambarkan bagaimana kasus Formula E dimasak oleh Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK yang diyakini mengikuti order titipan kilat politik dari pihak tertentu. Koran Tempo, majalah Tempo telah mengupas habis bagaimana liciknya, jahatnya skenario yang dibangun untuk mengkriminalisasi seorang Anies Baswedan. Inilah, saudara, jika Anda terjun ke dunia politik, maka orang baik ini justru jadikan target. Maka kalau Anda orang baik, tidak terjun dalam dunia politik, maka politik akan dikuasai oleh orang-orang jahat. Maka bersama Anies Baswedan, kita singkirkan orang-orang jahat dari pemerintahan Republik Indonesia tercinta. Sangat gamblang. Kredibilitas Tempo tidak perlu diragukan lagi. Dan Tempo telah menyelamatkan bangsa ini dengan cara membuka kedok seorang Firly Bahuri, pimpinan KPK yang diyakini hendak menjatuhkan Anies Baswedan dengan memaksakan status Anies sebagai tersangka KPK. Padahal sudah ada gelar perkara dari para penyidik KPK bahwa tidak cukup bukti, tetapi Firly Bahuri ternyata memaksakan untuk menaikkan status Anies Baswedan sebagai tersangka. Menurut kacamata politik, Profesor Umam Hamid ini, maka Surya Paloh sengaja mendahului daripada upaya Ketua KPK Firly Bahuri untuk menjadikan Anies tersangka dengan cara mendeklar lebih dahulu Anies sebagai capres, sebagai upaya untuk melindungi Anies Baswedan dari kelicikan dan kejahatan orang-orang yang mendapat order titipan kilat dari pihak-pihak yang tidak senang dengan Indonesia ada di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Menurut media tersebut, Koran Tempo, modus operandi yang ditempuh oleh Firly tak lain tak bukan kecuali hanya untuk mengkriminalisasi Anies. Timing yang dipilih pun menunjukkan Firly Bahuri juga mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Jika Anies berhasil dikriminalkan dengan status koruptor, ditambah dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI pada pertengahan Oktober, Anies akan selesai. Popularitas Anies yang sedang menanjak naik akan hilang dan bahkan bisa jadi tak berbekas. Salah satu tugas suci yang diemban oleh Firly Bahuri kepada siapapun yang pernah menjadi promotornya menjadi ketua KPK tertunai sudah. Jadi jahatnya negeri ini jika dibiarkan berada di tangan orang-orang seperti Firly Bahuri ini, maka tentu kita sebagai anak bangsa merasa prihatin dan harus turun untuk menjaga, mencegah bagaimana
Indonesia ini dipegang, dikuasai oleh orang-orang jahat seperti mereka ini, maka mari kita bergandengan tangan. Sobat sekalian, mari kita bergandengan tangan. Jangan pernah kita diam melihat keadaan bangsa ini. Diamnya kalian di saat ini bukan kebaikan, tapi bergeraknya kalian adalah sebuah kebaikan untuk bangsa ini. Tak dinyana, laporan investigasi media tersebut kemudian membocorkan rencana jahat itu. Walaupun sinyalemen mencelakakan Anies sudah diduga beberapa banyak pihak, terutama ketika Andi Arief, Ketua Bapilu Partai Demokrat, dan bahkan mantan Presiden SBY mencium ada skenario jahat. Ada sesuatu yang sedang berjalan yang akan melakukan apa saja untuk mengganjal Anies Baswedan dan memenangkan siapapun yang satu paket dengan pekerjaan yang sedang dipelopori oleh Firly Bahuri di KPK. Laporan media tersebut kemudian membuat publik terkejut karena datang dari sebuah keluarga besar media yang terkenal integritasnya dan mempunyai jurnalistik investigasi yang sangat mumpuni. Berita itu tidak hanya tampan untuk KPK, tetapi menjadi hiburan sekaligus olok-olok tentang praktek Machiavelli murahan yang sedang dilakukan oleh sekelompok orang hebat di negeri ini. Tak penting alasan Surya Paloh tentang dilema didahului atau mendahului Firly Bahuri KPK untuk kriminalisasi Anies. Yang pasti deklarasi Anies oleh Surya Paloh tidak hanya mempunyai nilai taktis, tetapi juga mempunyai makna dan implikasi strategis yang tiada ternilai harganya. Sobat EBTV dimanapun berada, mari bangun bergerak. Bagaimana Anda jangan hanya diam melihat kejahatan sedang berlaku di negeri ini, tapi mari bergandengan tangan untuk membantu negeri ini menjadi baik kembali. Jangan biarkan negeri ini dikuasai, dipegang oleh orang-orang jahat, para oligarki, para penguasa titipan, ya, boneka-boneka yang dipasang untuk mencelakakan negeri ini, mencelakakan orang-orang baik, justru dikriminalkan. Sahabat, mari dukung terus channel Anies Baswedan untuk menyuarakan, mengingatkan bangsa ini untuk terus dalam track kebaikan. Jangan biarkan kejahatan menang. Jangan biarkan orang jahat berkuasa, karena itu adalah kezaliman, itu adalah keburukan yang akan diwariskan kepada anak cucu kita. Yang perlu diingat, calon presiden yang diusung oleh Nasdem ini adalah sosok individu yang perjalanan karir politiknya tidak biasa. Ia adalah sosok pribadi yang mendapat perlakuan khusus untuk dijadikan sebagai ikon kebencian publik, sekaligus makhluk yang paling berbahaya untuk masa depan NKRI. Tak cukup dengan kompetisi politik, ada sebagian oligarki yang juga terlibat jauh yang menginginkan Anies dienyahkan dari gelanggang perebutan Indonesia 1 pada Pilpres 2024. Tentu kita teringat kembali bagaimana para pengamat telah membuktikan Anies hanya akan kalah jika ia tidak ikut Pilpres. Tapi Anies akan menang satu putaran kalau jadi pasangan calon presiden. Maka para orang-orang jahat, oligarki, memerankan Machiavellis murahan telah membuat skenario bagaimana Anies dijegal, bagaimana Anies tidak bisa naik ke kancah politik 2024. Sahabat Anies Baswedan TV di mana berada, mari bergandengan tangan, mari buat kebajikan untuk negeri ini. Jangan sampai negeri ini dikuasai kembali oleh orang jahat. Saatnya yang muda bergerak, saatnya kalian yang melek media untuk membuat akun-akun mendukung daripada Anies Baswedan. Buat channel-channel YouTube untuk mendukung Anies Baswedan. Buat Twitter, buat Instagram, buat medsos. Suarakan
pentingnya anak muda bergerak untuk membangun bangsa ini, untuk menolong negeri ini, berbuat yang terbaik untuk menolong negeri ini. Terima kasih Profesor atas semangatnya. Kami bersama Anda, kami akan bergerak untuk Indonesia. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya. Satu subscribe Anda, satu like Anda bermanfaat untuk kebaikan negeri ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.